Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam 7 menit ke depan, saya akan menjelaskan tentang peran pemimpin redaksi dalam pengelolaan media online. Nah, di sini saya juga akan menjelaskan tentang new media atau media baru, jurnalistik online, redaksi, pemimpin redaksi, dan manajemen media, dan bahkan saya akan menjelaskan tentang bagaimana teknik pengumpulan berita. Nah, sebelum itu teman-teman perlu ketahui ya, bahwasanya perubahan media saat ini itu mengalami perubahan yang sangat pesat, mulai dari bentuk yang tradisional hingga saat ini menggunakan media-media teknologi. Dan bahkan teman-teman tidak perlu bingung untuk mencari informasi yang teman-teman inginkan, untuk mencari sebuah berita yang teman-teman cari, teman-teman tinggal mengklik aja di internet, mengklik aja informasi atau berita yang teman-teman inginkan atau berita yang teman-teman ingin cari, seperti itu. Nah, perlu juga media teknologi dan media massa untuk menyebarluaskan informasi. Jadi, media teknologi dan media massa ini tidak dapat dipisahkan, teman-teman, seperti itu. Mulai dari perkembangan perubahan yang sangat pesat hingga saat ini, seperti itu. Teman-teman tidak perlu bingung, teman-teman tidak perlu risau. Kalau semisal teman-teman ingin tidak kudet, ingin update terus, jadi teman-teman tinggal mengklik aja di internet. Kalau semisal teman-teman ingin mencari berita terkini, itu pasti muncul. Nah, oke, yang kedua saya akan menjelaskan tentang new media. Apa sih new media itu? New media atau media baru. Nah, itu teman-teman, kalau secara umum new media itu merupakan informasi yang dapat diakses oleh teknologi, informasi yang dapat diakses oleh internet, oleh internet. Itu secara umum artinya new media. Nah, kalau secara khusus new media itu merupakan informasi yang dapat dilihat dari segi waktu, produksinya, serta pendistribusiannya, seperti itu. New media. Nah, pastinya kan media baru itu udah lahir sekarang, media baru yang menggunakan internet, teknologi yang menggunakan internet. Jadi teman-teman kalau semisal ingin cari informasi itu langsung dari internet aja, itu bisa, seperti itu. Ingin cari sebuah berita yang terkini, teman-teman tinggal mengklik di internet, itu udah muncul, seperti itu. Terus yang kedua ada jurnalistik online. Apa sih jurnalistik online itu? Nah, jurnalistik online merupakan aktivitas yang terkait dengan penyebarluasan berita. Ketika media online hadir sebagai salah satu bentuk media baru, maka jurnalistik online ini bisa disebut juga dengan media massa, seperti itu. Jadi, jurnalistik online itu aktivitas yang terkait dengan penyebaran berita. Seperti itu ya, teman-teman. Jadi, new media yang artinya media baru yang segala informasi yang dapat diakses oleh internet, jurnalistik online yaitu yang terkait dengan penyebarluasan berita, jurnalistik online gitu ya, teman-teman. Jadi media online yang hadir untuk sebagai media baru, jurnalistiknya ini media massa, seperti itu, teman-teman. Terus yang ketiga itu ada manajemen media. Nah, apa sih manajemen media itu? Jadi manajemen media ini merupakan kayak seperti tugasnya itu memilih atau memilah realitas sosial yang dikemas menjadi informasi. Ya, informasi ini bisa disebut dengan berita. Ya, disebut dengan berita. Dan manajemen media ini untuk penyebar luasan berita itu kepada halayak, seperti itu ya, teman-teman. Jadi, new media, jurnalistik online, dan manajemen berita ini sangat berkaitan, seperti itu, teman-teman. Nah, yang keempat itu ada redaksi. Nah, apa sih redaksi itu? Jadi, redaksi, teman-teman, pastinya kan teman-teman tahu, pasti dengar redaksi dan pimpinan redaksi. Nah, jadi kalau redaksi itu kayak tugasnya wawancara, tugasnya wartawan. Kalau redaksi itu tugasnya wartawan untuk melakukan peliputan berita dan menyajikan informasi dalam bentuk opini, dalam bentuk berita atau fitur, seperti itu. Jadi redaksi itu kayak semisal teman-teman ingin membuat berita, jadi redaksinya itu kita sebagai wartawan, seperti itu. Kita sebagai wartawan, kita membuat berita, kita menyusun berita, dan kita mencari sumber informasi, seperti itu. Nah, jadi ntar beritanya itu bisa kita bentuk dalam opini atau fitur. Nah, tentunya redaksi ini dikaitkan dengan pemimpin redaksi. Nah, apa sih pemimpin redaksi itu? Namanya juga pemimpin. Jadi pemimpin itu yang mengatur segala jalan
berita itu, bagaimana baik buruknya jalan berita, dan bagaimana berita itu disebarluaskan kepada halayak seperti itu. Pemimpin redaksi ini juga ada wakil dari pemimpin redaksi atau yang disebut dengan pimret, pemimpin redaksi. Jadi redaksi itu ada pemimpinnya juga. Pemimpin ini yang bertugas untuk mengatur segalanya, mengatur segala jalan redaksi. Baik itu bilang ke wartawan, ini ntar kamu nanyanya ke narasumber kayak gini, seperti itu. Pastinya kan kalau semisal kita jadi wartawan, kita kan pastinya harus nyusun dulu, kayak buat skrip untuk pertanyaan kepada narasumber. Nah, biar nanti informasinya itu akurat, biar nanti informasinya itu jelas, seperti itu. Nah, pemimpin redaksi ini juga yang menjadi jantung dari berita. Karena apa? Karena pemimpin yang mengatur semuanya, mengatur jalannya berita, entah itu baik buruknya berita dan bagaimana isi dari berita tersebut sebelum disebarluaskan kepada halayak. Nah, yang terakhir saya akan menjelaskan tentang teknik pengumpulan data. Nah, teknik pengumpulan data ini teman-teman ada 3. Ada wawancara, observasi, dan ada studi pustaka. Nah, pastinya kan wawancara teman-teman tahu kan? Nah, kita wawancara kepada orang kan tujuannya untuk mendapatkan sebuah informasi. Kan tujuannya untuk mendapatkan opini atau pendapat seperti itu kan teman-teman. Jadi, teknik pengumpulan berita yang pertama itu dengan teknik wawancara seperti itu. Karena apa? Karena kita dengan wawancara kita akan mendapatkan dari narasumber kita akan mendapatkan sebuah opini. Dari narasumber kita akan mendapatkan informasi seperti itu. Kalau yang kedua observasi. Nah, observasi ini pengamatan yang berbentuk data. Jadi bedanya itu kalau observasi itu langsung kalau bedanya informasi itu kegiatan yang melakukan pengamatan, pencatatan yang berbentuk data seperti itu ya teman-teman. Gimana secara sistematik kejadian-kejadian itu dan akan diciptakan setidaknya itu kalau observasi ini dikaitkan dengan wawancara itu kan, kalau wawancara kita bisa nanya ke narasumber, kalau observasi itu pengamatan seperti itu ya teman-teman. Nah, yang terakhir ada studi pustaka. Nah, studi pustaka ini teknik pengumpulan data menggunakan studi pustaka itu kita sebagai pembuat berita, kita sebagai anggaplah kita buletin berita, kita menggunakan studi pustaka. Nah, studi kepustakaan yang relevan terhadap penciptaan karya itu kita digabungkan dari wawancara dan observasi seperti itu. Jadi kita harus menggunakan studi kepustakaan. Karena apa? Karena kita sebagai pembuat berita, buletin, kita itu bisa mencari bayangan terhadap karya yang akan kita buat seperti itu. Jadi teknik pembuatan berita dari wawancara, observasi, dan studi pustaka itu udah sangat jelas seperti itu ya teman-teman. Akan tetapi dari saya sendiri kalau semisal membuat berita masih menggunakan teknik yang pertama yaitu wawancara. Nah, karena apa? Menurut saya sendiri kalau wawancara ini udah jelas dari narasumber. Jadi entar kita tinggal menyimpulkan, entar kita tinggal membuat opini atau fiturnya seperti itu. Nah, pembuatan berita itu bisa disebut dengan buletin berita. Nah, ntar teman-teman tidak usah bingung, ntar teman-teman tidak usah takut kalau semisal ingin membuat berita dan bahkan itu beritanya untuk disebarluaskan kepada halayak. Karena apa? Sekarang udah banyak media-media. Sekarang menurut saya udah tidak bingung lagi untuk membuat berita seperti itu. Tinggal teman-teman ini harus perlu ingat kalau semisal dalam pembuatan berita itu ada teknik pengumpulan beritanya seperti itu.